Jamur sisik naga, bagian 2. Ya, jawab kakek berjenggot panjang itu. Berita yang kudengar selama ini membuatku ragu akan kebenaran berita kalau Dewa Arak tersesat. Mata hatiku yakin kalau pemuda itu berada di jalan yang benar. Gambala sama sekali tidak menanggapi ucapan ketua perguruan Golok Maut itu. Kalau begitu, aku permisi saja, Golok Emas, ucap kakek bermata sayu itu seraya bangkit berdiri. Ah, mengapa terburu-buru, Gambala? Sahut kakek berjenggot panjang itu agak terkejut. Masih banyak urusan yang harus kuselesaikan, Golok Emas. Setelah berkata demikian, ketua perguruan pedang ular segera melangkah keluar. Si Golok Emas mengantarnya. Sesaat kemudian kedua ketua perguruan besar beraliran putih ini sudah melangkah berdampingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketua perguruan Golok Maut mengantar tamunya sampai keluar pintu gerbang perguruannya. Kemudian setelah tamunya lenyap ditelan kegelapan malam, diperintahkannya murid peronda untuk menutup pintu gerbang kembali. Untuk kesekian kalinya sang surya kembali muncul di ufuk timur. Sinarnya yang lembut menyorot persada. Burung-burung bercicit riang menyambut terbitnya bola api besar yang masih berwarna merah itu. Binatang-binatang pun tahu, telah tiba saatnya bagi mereka untuk mencari makan. 3 sosok bayangan berkelebat cepat menuruni lereng Gunung Palanjar. Rata-rata gerakan mereka cepat dan gesit bukan main. Sehingga yang tampak hanyalah sekelebatan bayangan jingga, ungu, dan biru. 2 di antara 3 bayangan itu berlari berdampingan, sementara sosok yang berwarna ungu berlari di belakang mereka. 3 sosok tubuh yang sedang menuruni lereng Gunung Palanjar adalah Carmilla, Rupangki, dan Dewa Arak. Berkat kemahiran Arya dan terutama sekali karena Carmilla mempunyai obat yang mujarab, Rupangki kembali sembuh seperti sedia kala setelah beristirahat selama 2 hari. Dan pagi ini, ketiga muda-mudi ini memutuskan untuk pergi ke perguruan pedang ular untuk memberitahu hal yang sebenarnya. Aku turut berduka cita atas kematian ayahmu, Carmilla, entah untuk yang keberapa kalinya kata-kata itu keluar dari mulut Rupangki. Memang pemuda bertubuh tinggi kurus itu kurang bisa mencari bahan percakapan, padahal dia ingin sekali selalu berdekatan dan berbincang-bincang dengan gadis berpakaian jingga yang berwajah molek dan bertubuh ramping itu. Sehingga hanya ucapan itu saja yang diulang-ulangnya. Arya yang berlari di belakang, sengaja memberi kesempatan pada Rupangki berbincang-bincang dengan Carmilla, diam-diam tersenyum geli. Ucapan itu selalu diulang-ulang oleh pemuda bertubuh tinggi kurus itu, setiap kali hendak mengajak Carmilla berbincang-bincang. Sekuat tenaga ditahannya ledakan tawa yang hampir keluar dari mulutnya. Terima kasih, Rupangki, sahut Carmilla sambil terus berlari. Gadis berpakaian jingga ini tentu saja dapat merasakan kalau pemuda bertubuh tinggi kurus itu mempunyai perhatian lain terhadapnya. Tapi bagaimana dengan Dewa Arak yang dikaguminya? Seorang pemuda yang matang, bijaksana, dan berani memegang prinsip meskipun harus berhadapan dengan apapun. Pemuda yang telah membuat rasa kagumnya semakin lama semakin bertambah. Sehabis gadis berpakaian jingga itu menghentikan ucapannya, suasana pun kembali hening. Kaki-kaki mereka terus bergerak, tapi pikiran mereka melayang-layang entah kemana. Sementara di belakang kedua orang itu, Dewa Arak hanya memperhatikan saja. Rasa geli dan kasihan melilit hati Arya begitu melihat Rupangki yang ingin sekali berbincang-bincang dengan Carmilla, tapi tidak mempunyai bahan percakapan. Berkat pengalamannya menghadapi berbagai ragam tabiat manusia, Dewa Arak tahu kalau gadis seperti Carmilla haus akan kasih sayang dan perhatian. Gadis berpakaian jingga itu adalah gadis yang manja dan biasa mendapat kasih sayang dan perhatian penuh dari ayahnya. Dan kini setelah sang ayah tiada, dengan sendirinya apa yang biasa didapatkan kini tidak dapat diterimanya lagi. Saat ini Carmilla pasti merindukan kasih sayang dan perhatian seperti yang dulu diterimanya. Tapi tentu saja kini bukan dari ayahnya lagi, tapi dari seorang laki-laki yang bukan ayahnya dan juga bukan keluarga atau temannya. Untuk menaklukkan hati Carmilla, berikan perhatian penuh kepadanya, Rupangki. Rupangki terlonjak kaget begitu mendengar suara yang amat dikenal menggema di telinganya. Saking kagetnya, langkah kaki pemuda ini sampai terhenti seketika. Suara itu adalah suara Arya. Tanpa sadar pemuda bertubuh tinggi kurus itu menoleh ke belakang. Ada apa, Rupangki? Tanya Carmilla seraya menghentikan larinya pula. Gadis berpakaian jingga itu memang terkejut melihat pemuda tinggi kurus itu tiba-tiba menghentikan larinya. Apakah masih ada rasa sakit yang kau rasakan? Tidak ada apa-apa, sahut Rupangki agak gugup. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah berkata demikian, Rupangki kembali melanjutkan langkahnya.
Mau tidak mau Carmilla pun melangkahkan kakinya pula. Gadis berpakaian jingga itu tahu kalau ada sesuatu yang membuat Rupangki terkejut. Hanya sayangnya, pemuda bertubuh tinggi kurus itu tidak mau berterus terang. Tanyakanlah padanya tentang bunga kesenangannya, pakaian kesukaannya, ilmu silatnya, dan masih banyak lagi. Lagi-lagi suara Arya bergema di telinga pemuda bertubuh tinggi kurus itu. Seketika wajah Rupangki berseri-seri. Kini pikirannya telah terbuka. Dia sudah mendapat bahan pembicaraan untuk berbincang-bincang dengan gadis berwajah molek dan bertubuh ramping yang telah menarik hatinya itu. Pemberitahuan Dewa Arak telah membuka pikirannya. Diam-diam pemuda bertubuh tinggi kurus ini merasa sangat berterima kasih sekali atas petunjuk pemuda berambut putih keperakan itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Rupangki segera mempraktekkan semua ajaran Arya. Dan memang setelah itu pembicaraan pun menjadi berlangsung panjang. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu kini telah bisa mengembangkan bahan pembicaraan sendiri. Sepanjang perjalanan menuju perguruan pedang ular, kedua orang itu terus terlibat pembicaraan. Dewa Arak tak henti-hentinya memberi petunjuk pada Rupangki untuk bersikap bagaimana terhadap Carmilla. Bahkan atas anjuran pemuda berambut putih keperakan itu pula, pada saat mereka beristirahat, pemuda bertubuh tinggi kurus itu mencarikan bunga kesukaan Carmilla dan memberikannya pada gadis berpakaian jingga itu. Hampir-hampir Rupangki melompat girang dan memeluk Arya sebagai tanda rasa terima kasih yang amat sangat, begitu dilihatnya Carmilla menerima bunga pemberiannya. Dan yang lebih membuat Rupangki lebih gembira adalah ketika gadis pujaannya menerima bunga itu dengan senyum ceria. Ketiga orang itu melakukan perjalanan dengan tidak tergesa-gesa. Pada keesokan harinya, barulah tampak bangunan perguruan pedang ular di kejauhan. Itu dia perguruan pedang ular, Carmilla, ucap Rupangki memberitahu sambil menudingkan jari telunjuknya. Carmilla dan Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Mari kita bergegas ke sana, ajak pemuda tinggi kurus itu lagi sambil menarik tangan Carmilla. Memang, kini hubungan antara Rupangki dan gadis berpakaian jingga itu sudah semakin akrab. Carmilla tidak banyak membantah. Meskipun begitu, ada segumpal rasa khawatir yang mencekam hati gadis berpakaian jingga itu. Rasa khawatir kalau murid-murid perguruan pedang ular langsung menyerangnya. Tapi, Carmilla percaya penuh kalau Rupangki dapat menjelaskan permasalahannya. Dan lagi, bukankah ada Dewa Arak di situ? Bukan hanya Carmilla saja yang dilanda rasa khawatir. Dewa Arak pun dilanda perasaan serupa. Tapi seperti biasa, pemuda berambut putih keperakan itu mampu menyembunyikan rasa cemasnya. Dia percaya penuh kalau Rupangki akan bertindak cepat begitu melihat gelagat yang tidak baik. Memang, selagi mereka melakukan perjalanan kemari, pemuda tinggi kurus itu berjanji akan menjernihkan persoalan. Apa yang dikhawatirkan Arya dan Carmilla tepat sekali. Begitu murid-murid penjaga pintu gerbang perguruan pedang ular melihat kedatangan Carmilla dan Dewa Arak, mereka segera menghunus senjata masing-masing dan bersikap waspada. Sedangkan salah seorang di antaranya segera berlari ke dalam, memberitahu kedatangan musuh-musuh mereka kepada Gambala. Kedua murid penjaga pintu gerbang perguruan pedang ular tidak segera dapat mengenali Rupangki, karena pemuda tinggi kurus itu kini sudah tidak mengenakan seragam perguruan lagi. Pakaian seragam perguruan pedang ular telah dibuangnya karena telah kotor dan habis terkoyak-koyak. Yang segera langsung dikenali oleh penjaga pintu gerbang itu adalah Dewa Arak dan Carmilla yang memiliki ciri-ciri menyolok. Baru setelah ketiga orang itu semakin dekat dengan pintu gerbang, murid-murid perguruan pedang ular yang semuanya sudah bergerak keluar menjadi terkejut. Mereka mengenali Rupangki yang menurut cerita Waji telah tewas di tangan Kalapati. Dan tentu saja hal ini membuat mereka semua terkejut. "Kakang Rupangki, kaukah itu?" seru salah seorang murid perguruan pedang ular kaget bercampur gembira. "Ya, aku Rupangki, lupakah kalian semua?" sahut pemuda bertubuh tinggi kurus itu membenarkan. "Rupangki, apa yang kau lakukan ini?" tegur laki-laki bertubuh kekar berotot dan berambut kepang. Inilah salah seorang dari 4 murid kepala perguruan pedang ular. Setingkat dengan Waji, nama orang ini adalah Jirin. "Bukankah kau telah tewas? Mengapa tiba-tiba kau datang, dan bersama musuh besar kita?" Ceritanya panjang, Kakang Jirin. Tapi percayalah, kedua orang ini bukanlah musuh, Kang. Bahkan sebaliknya, merekalah yang telah menyelamatkan aku dari kematian, ucap pemuda bertubuh tinggi kurus itu memberitahu. "Omongan macam apa itu?" sergah Jirin keras. "Rupangki, rupanya kedua orang itu telah menyihirmu, sehingga kau tidak dapat membedakan mana kawan dan mana lawan. Percayalah, Kang Jirin,
Kedua orang ini bukanlah musuh, sambut Rupangki lagi seraya terus melangkah maju. Tangan kirinya masih tetap menggenggam tangan kanan Carmilla. Dan dengan sendirinya, gadis berpakaian jingga itu ikut melangkah ke depan. Mau tidak mau Dewa Arak terpaksa ikut melangkah maju. Arya khawatir akan terjadinya sesuatu yang sama sekali tidak diharapkan. Dalam hatinya, pemuda ini menyesali sikap Rupangki yang tidak tahu gelagat dengan terus melangkah maju. Padahal saudara-saudara seperguruannya telah siap dengan senjata terhunus. Kau telah tidak waras lagi, Rupangki, bentak Jirin keras. Serang. Tentu saja murid-murid perguruan pedang ular yang sejak tadi telah siaga dengan senjata terhunus, segera menerjang Rupangki. Tapi tentu saja serangan mereka ditujukan pada Carmilla. Rupangki terkejut bukan main mendapat serangan yang tidak disangka-sangka itu. Apalagi yang menyerang bukan hanya seorang, melainkan belasan. Hujan senjata kontan meluruk ke arah Carmilla. Kakang, tahan. Di saat-saat terakhir, Rupangki masih mencoba mencegah. Tapi sia-sia, kakak seperguruannya, dan juga rekan-rekannya sama sekali tidak mempedulikannya. Mereka yakin kalau pemuda bertubuh tinggi kurus itu telah dipengaruhi oleh Putri Kalapati. Entah ilmu sihir atau ilmu apa, mereka tidak tahu. Melihat saudara-saudara seperguruannya sama sekali tidak mempedulikan teriakannya, Rupangki menjadi kalap. Secepat kilat pedangnya dicabut, dan ditangkisnya serangan yang mengancam gadis berpakaian jingga itu. Berbarengan dengan itu, pegangannya pada tangan Carmilla dilepaskan. Dan begitu tangannya terlepas, Putri Kalapati itu segera melempar tubuhnya ke belakang dan bergulingan menjauh. Terang, terang, suara berdentang nyaring segera terdengar begitu pedang Rupangki berbenturan dengan senjata saudara-saudara seperguruannya. Tak pelak lagi, pemuda bertubuh tinggi kurus itu pun terhuyung ke belakang. Dan di saat itulah, hujan senjata meluruk ke arah Carmilla yang tengah bergulingan. Melihat banyaknya serangan yang menyambar ke arah tubuh gadis berpakaian jingga itu, sudah bisa diperkirakan kalau Carmilla akan sulit lolos dari maut. Carmilla, Rupangki menjerit melihat bahaya maut mengancam keselamatan gadis yang dicintainya. Suara pemuda bertubuh tinggi kurus itu melengking bercampur isak. Suara yang keluar dari mulut seorang yang melihat kekasihnya terancam maut tanpa mampu menolongnya, karena tubuh Rupangki sendiri tengah terhuyung-huyung. Di saat-saat kritis bagi keselamatan Carmilla, Dewa Arak segera melesat ke arah Putri Kalapati itu. Dan begitu tiba, pemuda berambut putih keperakan ini segera memutar-mutarkan kedua tangannya. Hebat bukan main. Dari kedua tangan yang berputaran di depan dada itu, timbul angin keras yang membuat murid-murid perguruan pedang ular berpentalan seperti dilanda angin topan. Brukek, suara berdebukan keras segera terdengar begitu belasan sosok tubuh itu berjatuhan di tanah. Senjata-senjata mereka telah berpentalan entah kemana. Ah, Rupangki berseru kaget bercampur girang. Cepat laksana kilat pemuda bertubuh tinggi kurus itu menghambur ke arah Carmilla yang kini telah bangkit dari bergulingnya. Wajah gadis itu masih nampak pucat. Jelas kalau tadi pun gadis berpakaian jingga itu telah dilanda perasaan terkejut yang amat sangat. Kau tidak apa-apa, Carmilla, tanya Rupangki terbata-bata. Sebenarnya bodoh sekali pertanyaan itu. Sudah jelas kalau gadis itu sama sekali tidak apa-apa. Tapi masih juga ditanyakan demikian. Ketegangan Rupangki yang masih tersisa, membuat kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak terkontrol lagi. Untung, Dewa Arak cepat bertindak, sahut Carmilla bernada mendesah. Seketika itu juga ada rasa rendah diri di hati Rupangki, mendengar ucapan itu. Mengapa harus Dewa Arak yang menolong Carmilla? Kenapa tidak dia saja? Sesalnya dalam hati. Kau harus hati-hati, Rupangki, ucap Dewa Arak memberi nasihat. Rekan-rekanmu kali ini tidak segan-segan untuk membunuhmu. Mengapa begitu, Arya? Tanya pemuda bertubuh tinggi kurus itu tidak mengerti. Mungkin mereka mengira kalau kau sudah kami pengaruhi, jelas Arya. Ah, kiranya begitu, sahut Rupangki mulai paham masalahnya. Tapi Dewa Arak tidak bisa melanjutkan ucapannya lagi karena murid-murid perguruan pedang ular yang dirobohkannya telah bangkit kembali. Memang pemuda berambut putih keperakan itu tadi hanya mengerahkan tenaga untuk melontarkan mereka saja. Arya tidak bermaksud melukai mereka. Dewa Arak hanya ingin menyelamatkan Carmilla. Tahan, terdengar teriakan mencegah begitu murid-murid perguruan pedang ular kembali hendak menyerang. Serentak semua murid itu menghentikan gerakan dan memandang ke arah asal teriakan itu. Tak terkecuali juga Dewa Arak, Carmilla, dan Rupangki. Dari dalam pintu gerbang, melangkah dengan sikap gagah seorang kakek bermata sayu. Guru, seru semua murid perguruan pedang ular sambil memberi hormat.
Tak terkecuali Rupangki, Gambala, desis Dewa Arak yang segera mengenali kakek itu. Orang yang baru datang memang Gambala, ketua perguruan pedang ular. Dengan tatapan sayu, dipandangnya sekeliling tempat itu. Dan terakhir ke arah Dewa Arak, Carmilla, dan Rupangki. Guru, ucap Rupangki begitu melihat sorot mata ketua perguruan pedang ular tertuju padanya. Kemarilah, Rupangki, ucap Gambala sambil melambaikan tangannya. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu segera menghampiri gurunya. Tapi baru saja satu tindak kakinya melangkah, sebuah tangan telah menangkap pergelangan tangannya. Tunggu dulu, Rupangki, cegah sang pemilik tangan yang ternyata adalah Dewa Arak. Mengapa, Arya? Tanya pemuda tinggi kurus itu dengan alis berkerut. Hatinya menjadi heran melihat pemuda berambut putih keperakan itu mencegah tindakannya. Aku hendak menemui guruku. Untuk apa, Rupangki? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu. Menjelaskan kesalahpahaman ini. Dari sini saja, Rupangki, tandas Dewa Arak, tegas. Tapi, Rupangki masih mencoba membantah. Kau ingin berpisah dengan Carmilla, Rupangki? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu menggertak. Sementara Gambala memperhatikan saja ribut mulut yang terjadi di depannya. Aku tidak mengerti maksudmu, Arya, sahut pemuda bertubuh tinggi kurus itu masih dengan alis berkerut. Kau tidak ingat peristiwa yang baru saja terjadi, ucap Dewa Arak bernada mengingatkan. Asal kau tahu saja, Rupangki, kau sama sekali tidak dipercaya. Kau dianggap berada dalam pengaruh sihir. Jadi, begitu kau mendekati gurumu, kau akan dibuat pingsan. Dan, kami berdua akan dikeroyok kembali, jelas Dewa Arak panjang lebar. Jadi, bagaimana aku harus menjelaskan kesalahpahaman ini? Tanya pemuda bertubuh tinggi kurus itu lagi. Nada suaranya terdengar putus asa. Dari sini saja, Rupangki, sahut Dewa Arak, tegas. Cepat kau ceritakan semuanya dengan jelas. Syukur-syukur kalau akhirnya mereka mengerti dan sadar. Rupangki mengangguk-anggukkan kepalanya. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu menyadari kebenaran ucapan Arya. Dan kembali rasa kagumnya semakin bertambah. Dewa Arak meskipun masih muda tapi memiliki wawasan berpikir yang demikian luas. Kau mengerti, Rupangki? Tanya Dewa Arak begitu melihat pemuda bertubuh tinggi kurus itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, sahut Rupangki singkat. Kau bisa menjelaskan semuanya dari sini? Tanya Dewa Arak lagi. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu menganggukkan kepalanya. Dewa Arak memandang ke sekelilingnya begitu melihat kesediaan Rupangki. Dilihatnya Gambala dan murid-murid perguruan pedang ular masih berdiri terpaku. Rupanya mereka ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Rupangki. Kalian semua dengarkan, teriak Arya seraya mengerahkan tenaga dalam. Suaranya menggema sampai ke tempat yang jauh. Seketika itu juga suasana menjadi hening. Suara yang keluar dari mulut Dewa Arak benar-benar membuat mereka terpaku kaku. Tak terkecuali Gambala, Jilid 5, Guru, dan juga saudara-saudaraku semua, ucap Rupangki memulai keterangan. Pandangannya diedarkan berkeliling, menatap satu persatu wajah murid-murid perguruan pedang ular. Beberapa hari yang lalu, Kakang Waji mengajak Kakang Jalasa dan aku mencari tempat penyepian Kalapati. Rupangki menghentikan ceritanya sejenak begitu mendengar seruan-seruan kaget dari mulut beberapa murid perguruan pedang ular. Cerita yang didengar dari mulut Rupangki berbeda dengan yang mereka dengar dari Waji. Hanya Gambala seorang yang tidak terlihat terkejut. Alis kakek bermata sayu ini berkernyit dalam, pertanda sedang berpikir keras. Mana cerita di antara kedua muridnya itu yang benar, pikir kakek ini bingung. Akhirnya diputuskan untuk mendengarkan cerita Rupangki lebih lanjut. Semula aku dan Kakang Jalasa keberatan. Tapi karena Kakang Waji mengatakan kalau maksudnya hanya untuk sekadar berbincang-bincang dengan datuk itu, kami akhirnya mengalah. Kami pun ikut mencari tempat penyepian Kalapati. Pemuda bertubuh tinggi kurus ini menghentikan ceritanya untuk mengambil napas. Kembali pandangannya diedarkan berkeliling. Dilihatnya wajah guru dan rekan-rekannya nampak serius mendengar penjelasannya. Dan dengan sendirinya, Rupangki semakin bersemangat melanjutkan ceritanya. Di hari pertama, kami tidak berhasil. Lalu kami kembali ke perguruan. Hari kedua, begitu pula. Baru pada hari ketiga, kami bertemu dengan seorang gadis berpakaian jingga yang tengah berlatih ilmu totokan penghancur tulang. Dan itulah awal kami menemukan tempat penyepian Kalapati. Tempat itu begitu tersembunyi. Kalau saja tidak mendengar teriakan-teriakan gadis itu, tentu kami tidak berhasil menemukan tempat Kalapati.
Lagi-lagi Rupangki menghentikan ceritanya. Sementara kerut-kerut di dahi Gambala dan beberapa orang murid perguruan pedang ular semakin banyak terlihat. Cerita yang mereka dengar dari mulut Rupangki jelas-jelas berbeda dengan apa yang diceritakan Waji. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu melanjutkan ceritanya kembali hingga selesai. Semua kejadian diceritakannya dengan gamblang. Tak ada satupun yang ditutup-tutupinya. Begitulah semua kejadiannya, Guru, ucap Rupangki menutup ceritanya. Jadi, tidak benar kalau Kalapati dan putrinya yang membunuh Kakang Jalasa dan aku. Hah, setelah tercenung beberapa saat lamanya, akhirnya Gambala menghela napas berat. Sambil mendengarkan cerita, kakek bermata sayu ini sibuk membandingkan cerita yang didengar dari kedua muridnya. Baru dirasakan adanya kejanggalan pada cerita Waji. Kejanggalan yang baru kini disadarinya. Dari mana Waji tahu tempat tinggal Kalapati, sewaktu mengantarkan dirinya, adik seperguruannya, dan juga kedua ketua perguruan Golok Maut. Kini, dari cerita Rupangki, kakek bermata sayu itu mengerti kalau Waji pernah ke sana sebelumnya. Rupangki menunggu dengan perasaan tegang. Jantungnya berdetak keras, melihat ketua perguruan pedang ular itu menghela napas dan tercenung kembali. Memang Gambala tengah berpikir keras. Benaknya sibuk mengingat-ingat semua kata-kata dan kejadian yang telah terjadi berkenaan dengan peristiwa Kalapati. Dan semakin benaknya mengingat-ingat, semakin ditemukan kejanggalan cerita Waji. Kalau saja dulu dia tidak terlalu dikuasai amarah, mungkin dapat melihat kejanggalan-kejanggalan ini. Sikap Kalapati dalam pertempuran tempo hari jelas-jelas mengalah. Padahal dalam cerita Waji dikatakan kalau Kalapati telah menantangnya. Jadi, Waji telah menipuku, desah ketua perguruan pedang ular pelan. Tapi, untuk apa dia melakukan semua ini? Perlahan kakinya dilangkahkan mendekati tempat Karmila, Dewa Arak, dan Rupangki berdiri. Gadis berpakaian jingga itu segera memasang sikap waspada. Tapi, Dewa Arak dan Rupangki sama sekali tidak bersikap demikian. Tentu saja kedua pemuda itu mempunyai alasan yang berbeda. Rupangki tidak bersikap waspada, karena yakin kalau gurunya tidak akan mencelakakan dirinya. Di samping itu, kurang pantas rasanya kalau dia mencurigai Gambala. Sedangkan Dewa Arak sama sekali tidak menaruh curiga. Pemuda berambut putih keperakan itu yakin kalau ketua perguruan pedang ular telah sadar dari kekeliruannya. Gambala menghentikan langkahnya tepat di depan Karmila. Kemudian tangannya diulurkan ke arah gadis berpakaian jingga itu. Aku minta maaf, Nini, ucap kakek bermata sayu itu. Nada suaranya menyiratkan penyesalan yang mendalam. Aku mengaku salah, dan tidak akan melawan seandainya kau berniat membalaskan dendam ayahmu. Mengalami hal yang sama sekali tidak diduganya ini, Karmila kebingungan. Kalau menuruti perasaan hatinya, gadis itu ingin membalaskan kematian ayahnya. Kedua tangannya sudah mengejang, tapi Putri Kalapati itu teringat pesan mendiang ayahnya. Maka ditekannya keinginan untuk membalas dendam itu. Karena perasaan bingung yang melanda, wajahnya ditolehkan ke arah Dewa Arak. Sepasang matanya menatap wajah pemuda berambut putih keperakan itu penuh permohonan. Dewa Arak menggeleng pelan, pertanda melarang Karmila membalas sakit hatinya. Masih tidak puas dengan jawaban yang diperolehnya dari Dewa Arak, Karmila pun mengalihkan pandangannya pada Rupangki. Tapi seperti juga Dewa Arak, pemuda bertubuh tinggi kurus ini menggelengkan kepalanya. Keyakinan hati Karmila bertambah. Pesan ayahnya dan gelengan kepala Dewa Arak dan Rupangki telah memperkuat keinginan untuk melupakan dendamnya. Lagi pula, kakek bermata sayu itu sama sekali tidak bersalah. Ketua perguruan pedang ular termakan hasutan muridnya yang culas, Waji. Aku sama sekali tidak memendam dendam padamu, Kek, ucap gadis berpakaian jingga itu lirih. Ayah melarang aku membalaskan dendam kematiannya. Tapi selama aku yakin kalau ayahku tidak bersalah, aku akan tetap membalaskan dendamnya. Tapi, tidak padamu, Kek, kau tidak bersalah. Gambala hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam-diam hati kakek ini terharu melihat kebesaran jiwa gadis berpakaian jingga itu. Aku harap kakek tidak menghalangi niatku untuk membalas dendam pada orang yang memang benar-benar bersalah atas kematian ayahku, sambung Karmila tegas. Maksudmu pada Waji, Nini, tanya Gambala meminta kepastian. Benar, Kek, hehehe. Gambala tertawa pelan, lenyap sudah rasa haru di hatinya. Ucapan Karmila membuatnya geli. Kau terlalu berprasangka, Nini. Kau tahu, bukan hanya kau saja yang ingin membunuh murid murtad itu. Jadi, kakek, ya, sahut ketua perguruan pedang ular cepat. Aku pun ingin menghukum murid murtad itu. Mengapa, Kek? Tanya Karmila tak mengerti.
Mengapa? Ulang Gambala dengan alis berkerut. Murid murtad itu telah menyebabkan kericuhan yang amat besar. Bukan hanya di perguruanku saja, tapi juga di dunia persilatan. Ketua perguruan pedang ular itu menghentikan sebentar ucapannya untuk mengambil napas. Ucapan yang dikeluarkannya terlalu berapi-api sehingga membuat napasnya memburu. Dan bukan hanya itu saja, sambung Gambala lagi. Dia pun telah merusak nama baik orang lain. Nama baik ayahmu, dan juga nama baik seorang pendekar tenar berjiwa besar seperti Dewa Arak. Perbuatannya sudah tidak bisa diampuni lagi. Waji harus mati. Setelah berkata demikian, kakek bermata sayu itu lalu mendekati Arya. Kemudian setelah berada di depan pemuda berambut putih keperakan itu, tangannya diulurkan. Aku minta maaf atas semua ucapan tidak pantas yang telah kutuduhkan padamu, Dewa Arak. Ternyata kau benar. Berapa kerdilnya pemikiranku, sehingga tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, ucap kakek bermata sayu itu menyesali dirinya. Arya buru-buru menyambut uluran tangan ketua perguruan pedang ular, lalu menggenggamnya erat-erat. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Kek, sahut Dewa Arak bijaksana. Semua ini hanya kesalahpahaman belaka. Kau memang berhati mulia, Dewa Arak. Semua berita yang kudengar tentang dirimu ternyata benar. Dasar aku saja yang bodoh. Padahal sahabatku, si golok emas, telah tahu kalau kau berada di jalan yang benar. Mataku memang buta. Semakin tua, bukannya semakin arif, tapi malah semakin memperbesar emosi. Kakek terlalu menyalahkan diri sendiri. Seandainya aku menjadi kakek, mungkin aku akan bertindak seperti yang kakek lakukan, sambut Dewa Arak merendah. Setidak-tidaknya sekadar untuk menghilangkan rasa risihnya mendapat pujian bertubi-tubi dari ketua perguruan pedang ular. Begitu Dewa Arak menyelesaikan kata-katanya, seketika suasana menjadi hening. Tapi, untuk apa sebenarnya Kakang Waji melakukan semua ini, Guru? Tanya Rupangki, memecahkan keheningan. Gambala menghela napas berat. Aku sendiri tidak mengerti, Rupangki. Kalau kulihat, sepertinya Kakang Waji memendam dendam yang amat besar pada Kalapati, Guru, ucap pemuda bertubuh tinggi kurus itu lagi. Ketua perguruan pedang ular itu mengerutkan alisnya. Entahlah, aku tidak tahu, Rupangki, sahut ketua perguruan pedang ular sambil mengangkat bahu. Sekarang, yang paling penting adalah mencari di mana murid murtad itu. Kau bisa mengira-ngira di mana adanya dia, Rupangki? Pemuda bertubuh tinggi kurus itu menggelengkan kepalanya. Jadi, Waji tidak pernah kembali ke perguruan, Kek? Tanya Dewa Arak agak bingung. Tidak, Dewa Arak, sahut kakek bermata sayu itu sambil menggelengkan kepalanya. Entah kemana perginya murid murtad itu. Apakah kau tidak tahu tempat yang biasa dikunjungi Waji, Kek? Tanya pemuda berambut putih keperakan itu lagi. Gambala hanya menggelengkan kepalanya. Kau barangkali tahu, Rupangki, kembali Dewa Arak bertanya. Tapi kali ini ditujukan pada pemuda bertubuh tinggi kurus itu. Lagi-lagi hanya gelengan kepala yang menyambut pertanyaan pemuda berambut putih keperakan itu. Guru, tiba-tiba salah seorang murid perguruan pedang ular berucap pelan, bernada ragu-ragu. Gambala menolehkan kepalanya. Ada apa, Pardi? Tanya kakek bermata sayu itu pelan. Beberapa hari yang lalu, sewaktu aku pergi mencari kayu bakar, aku melihat Kakang Waji bersama-sama seorang wanita. Semula aku hendak memanggilnya, tapi melihat sikap dan tindak tanduk wanita setengah baya yang berada bersamanya, aku jadi ragu-ragu. Untung dia tidak melihatku. Kau tahu dia menuju kemana, Pardi? Tanya ketua perguruan pedang ular yang merasa tertarik dengan cerita muridnya. Pardi menggelengkan kepalanya. Tapi, ada yang membuatku heran, Guru. Apa itu, Pardi? Tanya Gambala tidak bersemangat lagi mendengar muridnya itu tidak mengetahui tempat yang dituju Waji. Kakang Waji memanggil wanita setengah baya itu dengan sebutan ibu, Guru, jawab Pardi. Apa? Sergah ketua perguruan pedang ular keras. Keterkejutan yang amat sangat membayang di wajah kakek bermata sayu itu. Bahkan sepasang mata yang biasanya sayu itu tiba-tiba membelalak. Kau tidak salah dengar, Pardi? Aku mendengarnya dengan jelas sekali, Guru, tegas Pardi meyakinkan gurunya. Jadi, aku yakin tidak salah dengar. Aneh, gumam ketua perguruan pedang ular pelan. Padahal, sewaktu kupungut sekitar 20 tahun lalu, dia mengatakan ayah dan ibunya telah tewas di tangan seorang tokoh sesat. Tokoh sesat, selak Dewa Arak cepat. Mengapa, Dewa Arak? Ada yang menarik pada ucapanku? Gambala yang merasa heran melihat keterkejutan pemuda berambut putih keperakan itu segera bertanya.
Bukankah Kalapati dulunya adalah seorang tokoh sesat, Kek? Dewa Arak malah balas bertanya. Ah, kau benar, Dewa Arak. Jadi, kalau begitu, tokoh sesat yang katanya telah membunuh orang tuanya adalah Kalapati, sambut kakek bermata sayu yang kini mulai mengerti. Jadi, dugaanku benar, Guru. Kakang Waji benar mendendam pada Kalapati, sahut Rupangki pula. Itu baru dugaan saja, Rupangki, ralat Dewa Arak buru-buru. Kita belum memperoleh kepastiannya. Aku rasa dugaan itu benar, Dewa Arak, sergah Pardi cepat. Heh, kenapa kau yakin begitu, Pardi? Gambala yang malah menyambut ucapan muridnya. Karena sebagian dari pembicaraan yang kudengar, adalah ucapan Kakang Waji yang mengatakan kalau dia telah berhasil menewaskan Kalapati. Gambala, Dewa Arak, dan Rupangki mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Jadi, Ibu Waji belum tewas, gumam Gambala lirih. Berarti waktu itu dia berbohong. Oh ya, Pardi, bisa kau ceritakan ciri-ciri Ibu Waji itu? Pardi mengernyitkan keningnya beberapa saat. Jelas terlihat kalau dia tengah berusaha keras mengingat-ingat. Seorang wanita setengah baya berpakaian merah menyala. Rambutnya agak digulung, dihias tusuk konde yang berujung kepala ular kobra, jawab Pardi terputus-putus. Dewi pencabut nyawa, desah Gambala. Nampak jelas keterkejutan di wajahnya. Kini kakek itu tahu siapa ayah Waji, karena Gambala mengenal Dewi pencabut nyawa. Suami wanita berpakaian merah menyala itu berjuluk serigala hitam. Siapa itu Dewi pencabut nyawa, Kek? Tanya Dewa Arak ingin tahu. Seorang wanita sesat yang kejam dan berkepandaian tinggi, jawab ketua perguruan pedang pelan. Mereka memperbincangkan tentang jamur sisik naga, Guru, tambah Pardi lagi. Jamur sisik naga, ulang Gambala dengan muka berubah. Sementara Dewa Arak yang memang tidak tahu menahu, hanya menatap kakek bermata sayu itu dengan sorot mata penuh pertanyaan. Ketua perguruan pedang ular itu mengerti arti pandangan Arya. Jamur sisik naga adalah jamur yang tumbuh 25 tahun sekali. Dan tanaman itu tumbuh menjelang malam bulan purnama. Tapi, sepanjang yang ku ketahui, tanaman itu hanya tumbuh di sebuah gua yang bernama Gua Naga. Hanya sayangnya, aku sendiri tidak tahu di mana adanya gua itu. Gua Naga, Rupangki menyahuti dengan alis berkerut. Apakah memang benar di gua itu ada naganya, Guru? Gambala mengangkat bahunya. Mana aku tahu, Rupangki, sahut ketua perguruan pedang ular itu. Yang jelas, sejak puluhan tahun lalu, gua itu bernama begitu. Mungkin, dulu ada naga yang tinggal di gua itu. Gua Naga, Karmila yang sejak tadi mengikuti percakapan itu mengulang nama gua itu dengan bibir bergetar hebat. Tentu saja sikap gadis berpakaian jingga itu menarik perhatian semua yang hadir di situ. Dengan sorot mata penuh pertanyaan, mereka menatap ke arah Karmila. Ya, Gua Naga, ucap Gambala lagi menekankan. Kau pernah mendengar atau setidak-tidaknya mengetahui di mana gua itu, Nini? Karmila menganggukkan kepalanya. Ah, kalau begitu, cepat katakan, Nini. Biar kita dapat segera meringkus murid murtad itu, ucap Gambala agak terburu-buru. Kau tahu di mana letak Gua Naga itu, atau hanya sekadar mendengarnya saja? Aku tahu tempatnya. Kau tahu, di mana, Nini? Desak Gambala bernada tak sabar. Di lereng Gunung Palanjar. Ah, kira-kira, di sebelah mana gua tempat tinggal ayahmu? Tanya ketua perguruan pedang ular bernafsu. Gua tempat tinggal ayah itulah yang bernama Gua Naga. Lirih jawaban yang keluar dari mulut gadis berpakaian jingga itu. Ah, terdengar seruan-seruan terkejut dari semua yang hadir di situ. Sementara Dewa Arak dan Gambala hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Pantas saja kalau Waji bertekad untuk melenyapkan Kalapati dan putrinya. Di samping untuk membalaskan dendamnya, dia juga menginginkan jamur ajaib itu. Kalau begitu mari kita ke sana, ajak ketua perguruan pedang ular pada Rupangki, Dewa Arak, dan Karmila. Jirin, kau ambil alih jabatanku selama aku pergi. Baik, Guru, sahut murid kepala itu. Dewa Arak sebenarnya ingin mengetahui lebih jelas tentang Gua Naga dan jamur sisik naga. Tapi karena kelihatannya Gambala begitu tergesa-gesa, pemuda berambut putih keperakan ini menahan pertanyaannya. Mari kita berangkat, ucap ketua perguruan pedang ular itu lagi. Setelah berkata demikian, kakek bermata sayu itu segera melesat dari situ. Rupangki, Karmila dan Dewa Arak pun mengikuti. Tentu saja baik Gambala maupun Dewa Arak tidak mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya, mereka tahu kalau Rupangki dan Karmila tidak akan mampu mengikuti. Sesaat kemudian,
keempat orang itu pun sudah lenyap dari situ. Tujuan mereka jelas, menangkap biang keladi yang telah mengacaukan dunia persilatan. Jilid 6. Di saat matahari siang menyorotkan sinarnya yang hangat ke bumi, tampak 4 sosok tubuh berkelebat cepat mendaki lereng Gunung Palanjar. 4 orang itu adalah Dewa Arak, Gambala, Karmila, dan Rupangki yang hendak menuju Gua Naga. Dewa Arak dan Gambala berada paling depan, sementara Karmila dan Rupangki mengikuti di belakang. Aku khawatir, Dewa Arak, terdengar suara kakek bermata sayu itu. Walaupun tengah berlari dan mendaki, suara Gambala terdengar biasa saja, tidak memburu. Khawatir apa, Kek? Tanya Dewa Arak seraya menolehkan kepalanya. Suara pemuda ini terdengar lembut. Dan memang sudah menjadi sikap pemuda berambut putih keperakan itu untuk bersikap seperti itu, bersikap hormat pada orang yang lebih tua, dan bersikap melindungi pada yang lebih muda. Jamur sisik naga itu, Dewa Arak, sahut Gambala bernada keluhan. Dewa Arak mengerutkan alisnya. Arya masih belum dapat menangkap maksud pembicaraan kakek bermata sayu itu. Tapi meskipun begitu, pemuda berambut putih keperakan itu tidak mau menyelak pembicaraan. Dengan sabar ditunggunya kelanjutan ucapan ketua perguruan pedang ular itu. Aku khawatir, Dewi pencabut nyawa telah memakannya, Dewa Arak, sambung Gambala lagi. Sebenarnya, apa khasiat jamur sisik naga, Kek? Tanya Dewa Arak. Dikeluarkannya pertanyaan yang sejak tadi disimpannya. Menambah tenaga dalam, sahut ketua perguruan pedang ular itu pelan. Maksudmu, Kek, bila ada orang yang memakan jamur itu, tenaga dalamnya akan bertambah? Gambala menganggukkan kepalanya. Kalau saja Dewi pencabut nyawa sudah memakan jamur sisik naga itu, tenaga dalamnya akan menjadi semakin berlipat ganda, sahut kakek bermata sayu itu bernada mengeluh. Kalau boleh ku tahu, sampai seberapa besarkah kegunaan jamur sisik naga itu, Kek? Tanya Arya lagi. Pemuda berambut putih keperakan itu masih belum jelas pada keterangan yang baru didengarnya. Memakan satu buah jamur, sama dengan melakukan semadi dan pernapasan selama setahun, sahut Gambala memberitahu. Hebat, ucap Dewa Arak takjub. Yah, kira-kira begitulah, Dewa Arak, sambut ketua perguruan pedang ular itu lesu. Lalu, kira-kira apakah mereka telah memakannya, Kek? Desak pemuda berambut putih keperakan itu lagi. Entahlah, Gambala mengangkat bahu. Tapi, kemungkinan besar, mereka sudah memakannya, Dewa Arak. Dari mana kau mendapatkan kesimpulan demikian, Kek? Tanya Dewa Arak ingin tahu seraya terus berlari cepat. Bulan purnama sudah berlalu 2 hari yang lalu, Dewa Arak, sahut Gambala. Sedangkan jamur itu sudah bisa dimakan, sehari setelah bulan purnama. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda menyetujui. Setelah itu mereka meneruskan perjalanan tanpa berkata-kata lagi. Keempat orang itu sama sekali tidak menyadari kalau ada seorang gadis berpakaian putih yang mengikuti perjalanan mereka. Gadis berpakaian putih itu adalah Melati. Selama berhari-hari gadis berpakaian putih itu mengelilingi seluruh Gunung Palanjar. Baru pada hari ini dia melihat adanya 4 orang yang bergerak cepat mendaki lereng. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, tapi karena ciri-ciri Dewa Arak amat menyolok, Melati segera mengenalinya. Rasa gembira bercampur marah pun melanda hatinya. Gembira karena akhirnya menemukan pemuda yang telah susah payah dicari-carinya. Marah karena mengingat begitu besarnya pembelaan Arya pada gadis berpakaian jingga itu. Marah yang sebenarnya adalah rasa cemburu. Melati mengerutkan alisnya melihat Dewa Arak ternyata berlari berdampingan dengan seorang kakek bermata sayu. Rasa heran melanda hati gadis berpakaian putih itu. Bukankah kakek itu yang tempo hari mengeroyok Arya? Mengapa kini mereka berdua tampak akur? Keheranan Melati semakin bertambah besar begitu melihat gadis yang dicemburuinya, berlari berdampingan dengan pemuda bertubuh tinggi kurus. Keduanya kelihatan mesra sekali. Rupanya Karmila yang haus kasih sayang, timbul juga rasa simpatinya pada Rupangki. Perlahan namun pasti, gadis berpakaian jingga itu akhirnya mampu mengusir bayang-bayang wajah Dewa Arak dari lubuk hatinya. Kini dicobanya mengukir bayangan baru seorang pemuda bernama Rupangki. Mengapa jamur itu mempunyai nama demikian aneh, Kek? Tanya Arya lagi yang belum juga puas dengan keterangan yang diberikan Gambala. Jamur sisik naga, maksudmu, Dewa Arak? Tanya kakek bermata sayu itu. Mulutnya menyunggingkan senyuman. Pemuda berambut putih keperakan itu menganggukkan kepalanya. Aku sendiri tidak tahu pasti, Dewa Arak, sahut ketua perguruan pedang ular itu pelan. Mungkin karena gua tempat tanaman itu tumbuh yang bernama Gua Naga.
Atau, mungkin juga karena warna jamur itu sendiri. Memangnya warna jamur itu bagaimana, Kek? Desak Dewa Arak penasaran. Aku sendiri belum pernah melihatnya, Dewa Arak. Tapi, menurut cerita yang kudengar, jamur itu berwarna hijau dan bersisik seperti ular. Aku juga heran, kenapa jamur itu tidak diberi nama jamur sisik ular? Dewa Arak tersenyum lebar mendengar guyonan kakek bermata sayu itu. Rupanya ketua perguruan pedang ular itu bisa juga melucu, ucap pemuda berambut putih keperakan itu dalam hati. Sekarang kau yang jadi penunjuk jalan, Carmilla, ucap Arya sambil menoleh ke arah Carmilla. Sebelum dia dan Gambala tiba di tempat yang entah mengapa tiba-tiba muncul dan membuat gadis itu kebingungan. Heh. Ada apa, Dewa Arak? Tanya kakek bermata sayu itu heran. Aku masih ingat tempat itu, kok. Dan lagi, bukankah kau sendiri juga pernah ke sana? Sekarang jalan menuju ke sana telah berubah, Kek, jawab Arya kalem. Jangankan aku yang baru 1 kali kemari. Carmilla yang sudah belasan tahun tinggal di sini pun tidak mengetahuinya. Jadi, bagaimana kita ke sana? Tanya ketua perguruan pedang ular itu agak bingung. Ambil jalan memutar, Kek, Carmilla yang menyahuti. Gambala mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Dan kini, Carmilla dan Rupangki yang berada di depan. Kalau begitu, jangan-jangan Waji dan Dewi pencabut nyawa tidak pernah sampai ke sini pula, gumam Rupangki pelan. Carmilla mengangkat bahunya. Kemudian Arya menyahuti. Menilik dari keadaannya, aku yakin perubahan tempat ini belum lama terjadi. Mungkin, terjadi sehari sebelum aku tiba di sana. Jadi, kemungkinan besar Waji dan ibunya telah tiba di sana sebelum perubahan itu terjadi. Ah, kini aku ingat, sambut Gambala agak keras sehingga membuat Dewa Arak, Rupangki, dan Carmilla terkejut. Ingat apa, Kek? Ketua perguruan pedang ular itu tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sambil terus melangkahkan kaki, ditatapnya wajah Arya yang berlari di sebelahnya lekat-lekat. Aku pernah dengar cerita dari almarhum guruku, akhirnya keluar juga jawaban dari mulut kakek bermata sayu itu. Mengenai apa, Kek? Tanya Dewa Arak ingin tahu. Mengenai jamur sisik naga itu, jawab Gambala. Menurut cerita guruku, apabila tiba waktunya jamur itu tumbuh, jalan menuju ke gua naga akan tertutup. Jadi, dengan kata lain, benar kalau jamur sisik naga itu telah tumbuh, Kek? Yah, begitulah kira-kira, Arya. Padahal, semula kukira semua itu hanya dongeng belaka, ucap ketua perguruan pedang ular itu setengah mengeluh. Suasana jadi hening, begitu Gambala menghentikan ucapannya. Kini perhatian 4 orang itu tertuju pada medan yang harus mereka lalui. Medan yang sulit bukan main. Melalui jalan setapak yang licin dan berjurang terjal. Semak-semak yang rapat dengan tumbuhan berduri, dan masih banyak kesulitan lainnya. Bagi Dewa Arak dan Gambala, tentu saja medan itu tidak terlalu sulit. Tapi tidak demikian halnya dengan Carmilla dan Rupangki. Tingkat ilmu meringankan tubuh mereka jauh di bawah kedua orang itu. Keduanya harus berusaha keras untuk menaklukkan sulitnya medan. Tak lama kemudian, keempat orang itu pun sudah tiba di tempat Carmilla dulu berlatih ilmu, totokan penghancur tulang. Keempat orang itu segera bersembunyi begitu mendengar tawa menggelegar dari dalam gua tempat tinggal Kalapati. Hahaha, Gambala saling pandang dengan Dewa Arak. Kedua alis kakek bermata sayu itu nampak berkerut. Aneh, suara tawa itu sepertinya bukan suara tawa seorang wanita, desak ketua perguruan pedang ular itu pelan. Gambala mengira yang berada dalam gua itu hanya Dewi pencabut nyawa dan Waji. Dewa Arak mengangguk, pertanda sepaham dengan dugaan ketua perguruan pedang ular itu. Apakah suara tawa Waji seperti itu, Rupangki? Tanya Gambala. Kini ucapan itu ditujukan pada muridnya. Pemuda bertubuh tinggi kurus itu menggelengkan kepalanya. Aku yakin itu bukan suara Kakang Waji, Guru, jawab pemuda bertubuh tinggi kurus itu penuh hormat. Jangan panggil dia Kakang lagi, Rupangki, tegur kakek bermata sayu itu keras. Dia sudah tidak kuanggap lagi sebagai murid. Kau mengerti? Mengerti, Guru. Rasanya, aku seperti pernah mendengar suara tawa itu, Kek, selak Dewa Arak setelah termenung beberapa saat. Dahi pemuda berambut putih keperakan itu nampak berkernyit. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Ah, kau benar, Dewa Arak, gumam Gambala menyahuti ucapan Dewa Arak. Sepertinya, aku sudah beberapa kali mendengar suara tawa itu. Tapi aku lupa, kapan dan di mana aku mendengarnya. Dewa Arak terus berpikir keras. Diyakininya kalau tawa itu belum lama didengarnya.
Seluruh pikirannya dipusatkan untuk mengingat di mana pernah mendengar suara tawa itu. Tapi, bukankah pemilik tawa itu adalah kakek berkepala botak yang hampir saja membunuhmu, Arya? Tiba-tiba Carmilla menyela. Ah, kau benar, Carmilla, sentak Dewa Arak. Tubuhnya sampai terjingkat saking kagetnya. Kini pemuda berambut putih keperakan itu teringat pada seorang bertubuh tinggi besar, berkepala botak yang telah membuatnya terluka dan mungkin binasa, kalau saja Melati tidak datang menolongnya. Setan kepala besi, desis Gambala dengan raut wajah berubah. Kakek bermata sayu itu kini telah mengenali suara tawa itu. Memang, ketua perguruan pedang ular itu telah 2 kali mendengar suara tawa itu. Pertama kali didengarnya puluhan tahun yang lalu, ketika laki-laki tinggi besar berkepala botak itu mendatangi perguruan pedang ular, dan hampir saja berhasil membunuh Gambala kalau saja tidak muncul Kalapati menolongnya. Dan yang kedua, sewaktu dia bersama si Golok Emas, dan tokoh persilatan lainnya mengeroyok Dewa Arak. Gambala menatap wajah Dewa Arak lekat-lekat. Mengapa setan kepala besi bisa ada di sini? Tanya ketua perguruan pedang ular itu pelan. Entah bertanya pada siapa. Lalu, kemana perginya Waji dan Dewi pencabut nyawa? Jawaban bagi pertanyaan Gambala adalah melesatnya 3 sosok tubuh dari dalam gua milik Kalapati. Waji, Carmilla mendesis tajam. Sepasang mata bening dan indah milik gadis berwajah cantik bertubuh ramping ini, menatap penuh amarah pada pemuda berbadan lebar dan berpakaian kuning yang baru keluar dari gua. Setan kepala besi, Gambala berdesis tak kalah tajam. Wajahnya menampakkan kekagetan yang amat sangat. Sungguh tidak disangkanya kalau setan kepala besi bisa bersama-sama dengan bekas muridnya. Wanita berpakaian merah itu mungkin Ibu Waji, ucap Rupangki pelan. Ya, Gambala menyahuti, dialah Dewi pencabut nyawa. Sungguh di luar dugaanku kalau mereka bertiga bisa berkumpul di sini. Belum juga gema suara ucapan kakek bermata sayu itu lenyap, Carmilla sudah melesat keluar dari tempat persembunyiannya. Waji, manusia terkutuk, sekarang terimalah pembalasanku. Carmilla, seru Rupangki yang sama sekali tidak menduga kenekatan gadis itu. Tapi, seruan pemuda bertubuh tinggi kurus itu terlambat. Sing, suara mendesing nyaring mengiringi tibanya serangan Carmilla. Waji terkejut bukan main mendengar bentakan itu. Apalagi begitu melihat sebatang pedang meluncur deras ke arah lehernya. Tapi meskipun begitu, pemuda berbadan lebar itu tidak menjadi gugup. Inilah kesempatan untuk menguji khasiat jamur sisik naga yang telah dimakannya, ucap Waji dalam hati. Pikiran itulah yang membuat pemuda berbadan lebar itu ini segera meloloskan pedangnya. Dan langsung menangkis serangan Carmilla. Wung, terang, bunga api berpijar, begitu kedua senjata itu beradu. Dan akibatnya, tubuh Carmilla yang tengah berada di udara terjengkang ke belakang. Sementara Waji hanya terhuyung 2 langkah. Carmilla menggertakkan gigi. Gadis berpakaian jingga ini merasakan betapa tangannya yang menggenggam pedang tergetar hebat. Terasa agak pegal-pegal dan kesemutan. Padahal, beberapa hari yang lalu tidak seperti ini. Jelas kalau tenaga dalam pemuda berbadan lebar itu telah meningkat pesat. Dan Carmilla tahu penyebabnya, apalagi kalau bukan karena jamur sisik naga. Hup, angin berkesiur pelan. Sesaat kemudian, di sebelah gadis berpakaian jingga itu telah berdiri Rupangki. Kau tidak apa-apa, Carmilla, tanya pemuda tinggi kurus itu penuh kekhawatiran. Tidak, Rupangki, sahut Carmilla seraya tersenyum manis. Syukurlah, sambut Rupangki gembira. Jilid 7. Hahaha, setan kepala besi tertawa terbahak-bahak. Sepasang matanya yang besar menatap 2 sosok tubuh yang berdiri di sebelah Carmilla dan Rupangki. Kiranya Dewa Arak dan Gambala, ucap laki-laki tinggi besar dan berkepala botak itu, keras. Sungguh kebetulan sekali, aku baru saja hendak mencari kalian. Gambala sama sekali tidak mempedulikan ucapan setan kepala besi. Ditatapnya wajah Waji lekat-lekat. Tapi sungguh di luar dugaan, pemuda berbadan lebar itu ternyata malah balas menatap tak kalah tajam. Sungguh tak kusangka kalau kau ternyata bersekongkol dengan setan kepala besi, Waji, ucap ketua perguruan pedang ular itu pelan tapi tajam. Ada kegetiran dalam nada suaranya. Kau terkejut, tua bangka, sahut Waji sambil tersenyum sinis. Tak ada nada penghormatan sama sekali baik pada suara, maupun sikapnya kepada bekas gurunya. Keparat, maki Gambala keras. Sudah dapat dipastikan kalau kakek bermata sayu ini akan menyerang bekas muridnya. Tapi sebelum itu terjadi, sebuah tangan kekar telah menyentuh bahunya, perlahan saja. Gambala menoleh. Orang yang menyentuhnya adalah Dewa Arak.
Biarkan Carmilla yang menyelesaikannya, Kek, ucap Arya mengingatkan. Kita sudah mempunyai lawan. Ketua perguruan pedang ular itu menghembuskan napas berat. Diam-diam Gambala bersyukur ketika Dewa Arak mengingatkannya. Memang, Carmilla lebih berhak membunuh Waji. Carmilla, kau selesaikan urusanmu. Biar aku dan kakek Gambala yang menghadapi dua iblis itu, ucap Arya pada Carmilla. Setelah berkata demikian, Dewa Arak menghampiri setan kepala besi. Sementara Gambala bergerak mendekati Dewi Pencabut Nyawa sambil meloloskan pedang lentur yang melilit pinggangnya. Kedua tokoh sesat ini sejak tadi hanya diam saja. Mereka yakin akan mampu mengatasi Dewa Arak dan yang lain-lain karena telah memakan jamur sisik naga. Tenaga dalam mereka kini telah dapat diandalkan untuk memainkan jurus-jurus andalan. Hahaha, setan kepala besi tertawa bergelak melihat Arya menghampirinya. Kali ini kau tidak akan lolos lagi dari tanganku, Dewa Arak. Arya sama sekali tidak menanggapi ucapan laki-laki tinggi besar berkepala botak itu. Tenang saja Dewa Arak mengambil guci yang tersampir di punggungnya. Kemudian diangkatnya ke atas kepala, dan dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu melewati kerongkongan Dewa Arak. Seketika itu juga ada hawa hangat menyebar di perut pemuda berambut putih keperakan ini. Dan perlahan hawa itu naik ke kepalanya. Hup, Arya kembali menyampirkan gucinya di punggung. Kemudian membentuk posisi kuda-kuda rendah. Sepasang matanya mencorong tajam ke depan. Kaki kiri Dewa Arak ditekuk ke belakang, sementara kaki kanan menjulur ke depan dengan bertumpu pada ujung kaki. Kedua sikutnya yang tertekuk diangkat ke kiri kanan kepala. Jari telunjuk mengacung ke bawah, sementara ibu jarinya yang terjulur ke depan menempel di pertengahan jari telunjuk. Sedangkan jari-jari yang lain mengepal. Sekujur tangan mulai dari pangkal sampai pergelangan, mengejang dan tampak bergetar. Pertanda telah dialiri tenaga dalam tinggi. Inilah pembukaan ilmu, belalang sakti. Kemudian beberapa saat tubuh Dewa Arak berkelojotan, seperti orang demam. Seluruh tubuh Arya mulai dari pinggang ke atas bergoyang-goyang. Bahkan kedudukan kakinya pun oleng. Inilah pembukaan jurus, belalang mabuk. Hiya! Seraya berteriak keras melengking nyaring, Dewa Arak menerjang setan kepala besi. Kedua tangannya yang mengejang bergerak-gerak aneh, menyerang beruntun ke arah ulu hati dan leher. Wut! Suara hembusan angin keras mengiringi tibanya serangan Dewa Arak. Tapi setan kepala besi hanya mengeluarkan suara dengusan mengejek. Laki-laki tinggi besar berkepala botak ini memang yakin betul akan kekuatan tenaga dalamnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi, segera dipapaknya serangan Dewa Arak. Tahu kalau pemuda berambut putih keperakan itu adalah lawan tangguh, setan kepala besi mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Hih, plak, plak, plak. Terdengar suara keras berkali-kali, begitu kedua pasang tangan yang sama-sama dialiri tenaga dalam tinggi berbenturan. Akibatnya hebat bukan main, tubuh Dewa Arak terlempar ke belakang. Sementara setan kepala besi hanya terhuyung-huyung 2 langkah. Arya terkejut bukan main menyadari hal ini. Sama sekali di luar dugaannya kalau tenaga dalam lawan bisa sekuat ini. Sekujur tangannya dirasakan sakit bukan main. Bahkan isi dadanya pun terguncang hebat. Jelas, kalau tenaga dalam laki-laki tinggi besar berkepala botak itu lebih kuat darinya. Hahaha, setan kepala besi tertawa bergelak melihat keunggulannya. Kini dia benar-benar yakin pada khasiat jamur sisik naga yang telah dimakannya. Walaupun baru sekali ini bentrok tenaga dalam dengan Dewa Arak, laki-laki tinggi besar berkepala botak ini tahu kalau sebelum memakan jamur ajaib, tenaga dalamnya masih setingkat dengan Dewa Arak. Setelah puas tertawa bergelak, setan kepala besi segera menerjang Dewa Arak. Kaki kanannya menendang lurus ke arah dada Arya. Wut! Walaupun Arya masih terhuyung-huyung, tapi berkat keistimewaan ilmu, belalang sakti, tidak sulit mematahkan serangan itu. Segera dilangkahkan kakinya ke kanan sambil mendoyongkan tubuh, sehingga tendangan itu lewat di samping kiri pinggangnya. Setan kepala besi mendengus seraya melancarkan serangan susulan. Telapak kaki kirinya segera diputar tanpa berpindah tempat. Kemudian kaki kanannya mengirimkan tendangan miring ke arah kepala. Lagi-lagi dengan keunikan jurus, 8 langkah belalang, Dewa Arak dapat mengelak. Dan sekali pemuda ini melangkah mengelak, seketika itu juga sudah berbalik mengancam lawan. Tak lama kemudian, kedua tokoh berkepandaian tinggi ini sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Dewa Arak menggertakkan gigi. Setan kepala besi ternyata memang memiliki kepandaian luar biasa. Ilmu, tendangan angin topan dan badai, yang menjadi andalan tokoh sesat itu,
benar-benar membuat Arya kewalahan. Beberapa kali sewaktu tangan atau kaki mereka berbenturan, Dewa Arak selalu terhuyung-huyung ke belakang. Tenaga dalam setan kepala besi memang lebih unggul daripada Arya. Tapi untunglah ilmu meringankan tubuh Dewa Arak tidak kalah. Di samping itu, Arya masih mempunyai keunggulan lain, yaitu jurus 8 langkah belalang. Sehingga sedikit banyak jurus ini bisa menutupi keunggulan lawannya. Pertarungan antara Dewa Arak dan setan kepala besi berlangsung cepat. Sehingga dalam waktu singkat, 15 jurus telah berlalu. Dan sampai sejauh ini, belum nampak tanda-tanda ada yang terdesak. Sementara di arena lainnya, tampak Carmilla tengah berjuang keras menaklukkan Waji. Pedang gadis itu telah berkali-kali menyambar tubuh pemuda berbadan lebar itu. Namun sampai sekian jauh, belum ada satupun yang mengenai sasaran. Telah lebih 15 jurus Carmilla menyerang kalang kabut. Tapi Waji masih mampu menahannya. Semua ini adalah berkat tenaga dalamnya yang kini sudah meningkat jauh lebih kuat dari tenaga dalam Carmilla. Berlainan dengan keadaan Dewa Arak dan Carmilla yang masih mampu mengimbangi lawan, Gambala berada dalam keadaan mengkhawatirkan. Lawan yang dihadapi ketua perguruan pedang ular ini adalah Dewi Pencabut Nyawa. Seorang tokoh sesat yang berkepandaian tinggi dan bertenaga dalam kuat. Apalagi setelah memakan beberapa buah jamur sisik naga, tenaga dalamnya jadi berlipat ganda. Gambala menggertakkan gigi. Seluruh kemampuannya dikerahkan untuk mendesak lawan. Tapi tetap saja kakek bermata sayu ini tidak berhasil. Gambala memang kalah segala-galanya dibanding Dewi Pencabut Nyawa. Kalah tenaga dalam dan juga dalam hal ilmu meringankan tubuh. Menginjak jurus ke-50, ketua perguruan pedang ular itu mulai terdesak. Cambuk berujung 3 milik wanita berpakaian merah menyala itu membuatnya repot bukan main. Rupangki mengawasi semua pertarungan itu dengan hati berdebar tegang. Apalagi ketika melihat Dewa Arak, Gambala, dan Carmilla berkali-kali dibuat terhuyung-huyung. Terutama yang paling sering terhuyung adalah Gambala. Sampai suatu saat, cetar, RRRTTT, alih. Gambala memekik kaget ketika pedang lenturnya, tahu-tahu sudah terlilit cambuk berujung 3 milik lawannya. Kakek bermata sayu ini sama sekali tak menduga kalau Dewi Pencabut Nyawa bisa berbuat demikian. Pedang bagi Gambala adalah nyawa keduanya. Oleh karena itu segera saja tenaga dalamnya dikerahkan untuk membebaskan pedang dari belitan cambuk. Dewi Pencabut Nyawa tentu saja tidak mau membiarkannya. Dia pun balas menarik, sehingga untuk beberapa saat lamanya terjadi adu tenaga dalam yang menegangkan. Wajah Gambala merah padam ketika mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk menarik pedangnya. Tapi karena tenaganya memang kalah kuat, perlahan namun pasti tubuh ketua perguruan pedang ular itu mulai condong ke depan. Terbawa tarikan tenaga Dewi Pencabut Nyawa. Dewi Pencabut Nyawa menggeram murka. Meskipun sedikit demi sedikit berhasil memenangkan adu tarik-menarik, namun wanita berpakaian merah menyala ini tetap tidak puas. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu. Cara apapun akan digunakan untuk mempercepat kemenangannya. Tiba-tiba saja Dewi Pencabut Nyawa menyemburkan ludahnya ke wajah Gambala. Tentu saja bukan sembarangan ludah, tapi ludah yang dilepaskan dengan pengerahan tenaga dalam tinggi. Ludah itu pun melesat cepat seraya mengeluarkan desingan nyaring. Jangankan kulit manusia, tembok batu pun akan berlubang bila terkena semburan ludah itu. Gambala yang sama sekali tidak menduga serangan itu menjadi terkejut. Meskipun dalam keadaan terjepit, kakek bermata sayu ini membuktikan kalau dirinya adalah seorang ketua perguruan silat besar. Cepat-cepat kepalanya diegoskan ke kanan, sehingga serangan ludah itu lewat setengah jengkal dari wajahnya. Meskipun begitu, semburan ludah tadi membuat perhatian Gambala jadi terpecah. Dan hal itulah yang diinginkan Dewi Pencabut Nyawa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, cambuknya dihentakkan. Ketua perguruan pedang ular yang sama sekali tidak menduga hal itu, tidak sempat berbuat apa-apa. Tubuhnya kontan tertarik ke depan. Dan di saat itulah kaki kanan wanita sesat itu menendang lurus ke perut Gambala. Bukek, huk, telak dan keras sekali tendangan Dewi Pencabut Nyawa menghantam perut Gambala. Seketika tubuh kakek itu terjengkang ke belakang. Terdengar keluhan pelan dari mulutnya. Bahkan ada cairan merah menitik di sudut-sudut mulutnya. Gambala terluka dalam. Dewi Pencabut Nyawa memang sudah bertekad untuk menghabisi lawannya. Oleh karena itu segera saja wanita sesat ini menerjang hendak melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Tapi tiba-tiba, tahan, Dewi Pencabut Nyawa. Wanita berpakaian merah itu menghentikan serangannya begitu mendengar bentakan keras mengandung tenaga dalam tinggi.
Segera kepalanya ditolehkan ke arah bentakan tadi berasal. Sekitar beberapa tombak di hadapan Dewi Pencabut Nyawa, berdiri seorang gadis cantik jelita berpakaian putih. Rambutnya yang hitam dan panjang dibiarkan tergerai dipermainkan angin, menambah kecantikannya. Kau, desis Dewi Pencabut Nyawa begitu mengenali orang yang mengeluarkan bentakan itu. Kali ini kau tidak akan kubiarkan lolos. Gadis yang sebenarnya adalah Melati itu, tersenyum. Manis sekali senyumnya, apalagi bila Arya yang melihatnya. Kita lanjutkan pertarungan kita yang tertunda, Dewi Culas, ejek Melati. Gadis berpakaian putih ini mempunyai watak aneh. Mudah marah dan mudah meminta maaf, tapi juga suka mengejek. Kubunuh kau, gadis liar, teriak Dewi Pencabut Nyawa. Wanita sesat ini memang mempunyai sifat pemarah. Ejekan Melati tadi membuatnya kalap bukan kepalang. Cetar, cambuk berujung 3 di tangannya dilecutkan ke udara, lalu menyambar deras ke berbagai bagian yang berbahaya di tubuh Melati. Tapi, gadis berpakaian putih ini segera melempar tubuhnya ke belakang sambil tersenyum mengejek, bersalto beberapa kali di udara. Dan ketika Melati mendarat, di tangannya tergenggam sebilah pedang pusaka. Terdengar suara menggerung seperti ada seekor naga yang tengah murka ketika Melati memainkan ilmu pedang 1000 naga. Gadis berpakaian putih ini langsung menerjang Dewi Pencabut Nyawa dengan sabetan-sabetan pedang yang mematikan. Sesaat kemudian kedua wanita sakti ini sudah terlibat dalam pertarungan sengit dan imbang. Jilid 8. Carmilla. Rupangki berseru keras ketika gadis itu terhuyung ke belakang sambil menekap wajahnya. Pengalaman yang dulu terulang kembali pada Carmilla. Waji kembali menggunakan abu untuk membuat sepasang mata gadis itu tak berdaya. Dan selagi Carmilla melangkah mundur sambil menekap wajahnya, Waji melompat tinggi ke udara. Dan dari atas, pedangnya membabat ke arah leher Putri Kalapati itu. Hiya, sing, Kalap melihat keselamatan kekasihnya, tanpa pikir panjang lagi Rupangki segera melemparkan beberapa pisau terbang ke arah bekas kakak seperguruannya itu. Tidak hanya itu saja, pemuda bertubuh tinggi kurus ini pun menyusul tubuh Waji yang tengah berada di udara. Pedang di tangannya ditusukkan ke depan. Waji terkejut bukan main melihat serangan beruntun ini. Padahal saat itu tubuhnya tengah berada di udara. Dengan agak gugup disampoknya pisau terbang itu dengan sabetan pedangnya. Serangan pada Carmilla terpaksa dibatalkan. Terang, pisau-pisau terbang itu terpental balik begitu tertangkis pedang Waji. Tapi sebelum pemuda berbadan lebar ini sempat menjejak tanah, serangan Rupangki telah tiba. Kap, Waji menjerit tertahan ketika pedang Rupangki menghunjam pangkal lengannya. Seketika itu juga pedangnya terlepas dari pegangan. Tubuh pemuda berbadan lebar itu meluncur deras ke tanah, dan hinggap dengan agak terhuyung-huyung. Dan saat itulah Carmilla yang sudah bisa melihat lagi, menusukkan pedangnya ke arah perut. Waji menjerit memilukan begitu pedang Carmilla bersarang di perutnya hingga tembus ke punggung. Seketika itu juga tubuhnya ambruk ke tanah. Berkelojotan beberapa saat, dan kemudian diam tidak bergerak lagi untuk selamanya. Carmilla, Rupangki berlari menghambur ke arah gadis berpakaian jingga itu. Kau tidak apa-apa? Tanya pemuda tinggi kurus itu. Sepasang matanya menatap Putri Kalapati penuh kekhawatiran. Carmilla menggeleng pelan. Bibirnya yang semerah delima tersenyum. Syukurlah, desah Rupangki seraya memeluk gadis berpakaian jingga itu erat-erat. Carmilla membiarkan saja pemuda tinggi kurus itu memeluknya. Gadis itu merasa aman berada dalam pelukan pemuda itu. Suara mendehem yang keluar dari mulut Gambala menyadarkan kedua muda-mudi ini dari keasyikannya. Seketika itu juga keduanya saling melepaskan pelukan dengan wajah merah padam. Terutama sekali Carmilla, betapa bodohnya, maki kedua muda-mudi itu dalam hati. Mengapa mereka sampai melupakan orang-orang yang berada di sekitar situ? Dengan pandangan malu-malu, Rupangki dan Carmilla menatap Gambala. Tapi kakek bermata sayu itu rupanya kembali sibuk memperhatikan jalannya pertarungan. Kini tinggal 2 pertarungan lagi yang tersisa, pertarungan antara Melati menghadapi Dewi Pencabut Nyawa, dan antara Dewa Arak dengan setan kepala besi. Melati mengerutkan alisnya. Gadis berpakaian putih ini merasa heran begitu menyadari kalau tenaga dalam lawan meningkat jauh lebih kuat. Kini tenaga dalam Dewi Pencabut Nyawa sudah berimbang dengan tenaga dalamnya. Melati rupanya sama sekali tidak tahu kalau semua itu adalah khasiat jamur sisik naga. Pertarungan antara kedua wanita sakti itu berlangsung cepat. 100 jurus telah berlalu, dan selama itu pertarungan masih berlangsung imbang.
Tingkat kepandaian Melati dan Dewi Pencabut Nyawa memang berimbang, baik dalam hal ilmu meringankan tubuh maupun tenaga dalam. Sehingga tidak aneh kalau pertarungan antara kedua orang itu berlangsung seru. Suara ledakan yang berasal dari lecutan cambuk, dan suara menggerung keras seperti naga murka dari gerakan pedang Melati, menyemarakkan jalannya pertarungan itu. Dewi Pencabut Nyawa menggerung murka. Hiya, sambil mengeluarkan lengkingan nyaring, wanita berpakaian merah menyala itu melompat ke atas. Dan dari atas, ujung cambuk perempuan sesat itu menyambar deras ke pelipis, ubun-ubun, dan bawah hidung. 3 jalan darah kematian. Melati menggertakkan gigi. Pedang di tangannya kembali mengeluarkan suara menggerung, seperti seekor naga marah. Prat, RRRT. Seketika itu juga 3 buah ujung cambuk itu melilit mata pedang Melati. Gadis berpakaian putih ini cepat-cepat membetotnya. Terdengar pekikan lirih dari mulut Dewi Pencabut Nyawa, begitu tubuhnya yang masih berada di udara tertarik turun. Tapi wanita sesat ini tidak gugup. Bersamaan dengan tubuhnya turun, kaki wanita berpakaian merah menyala ini dijejakkan ke dada Melati. Pada saat yang bersamaan, cakar kiri yang berwarna kemerahan menyambar ke dada Dewi Pencabut Nyawa yang meluncur turun. Dewi Pencabut Nyawa tersenyum lebar. Dalam hatinya berkata, sebelum cakar gadis berpakaian putih itu mengenai dadanya, tentu jejakan kakinya akan lebih dulu mendarat di dada Melati. Sungguh di luar dugaan Dewi Pencabut Nyawa. Tangan Melati tiba-tiba memanjang, hampir 2 kali lipat semula. Wanita sesat ini sama sekali tidak tahu kalau Melati menggunakan jurus naga merah mengulur kuku. Maka, Dewi Pencabut Nyawa terpental tinggi ke atas. Seketika itu juga cambuknya terlepas. Darah segar bermuncratan dari mulut, hidung, dan telinga wanita berpakaian merah menyala ini. Bruk, tubuh Dewi Pencabut Nyawa roboh di tanah tanpa bergerak lagi. Ilmu cakar naga merah memang dahsyat. Sekali terkena, lawan akan berakibat fatal. Melati memandangi tubuh yang telah tidak bernyawa lagi itu sejenak. Kemudian pandangannya dialihkan pada pertarungan antara Dewa Arak melawan setan kepala besi. Pertarungan antara Dewa Arak melawan setan kepala besi sudah berlangsung lebih dari 200 jurus. Sungguh pun sebenarnya Arya kalah dalam hal tenaga dalam, tapi Dewa Arak masih memiliki jurus 8 langkah belalang, jurus yang membuat pemuda itu mampu bergerak cepat dalam posisi apapun. Napas setan kepala besi sudah memburu. Usia laki-laki tinggi besar ini memang cukup tua, sehingga tidak mengherankan kalau tenaganya cepat terkuras habis. Apalagi jurus yang dimainkannya adalah jurus tendangan angin topan dan badai, jurus yang sangat banyak menguras tenaga. Kagum juga hati tokoh sesat ini, begitu melihat lawannya sedikit pun tidak terlihat lelah. Bahkan serangan-serangan pemuda berambut putih keperakan itu masih sedahsyat semula. Bukan hanya setan kepala besi saja yang merasa kagum. Dewa Arak pun dilanda perasaan yang sama. Baru sekali ini ditemuinya tokoh yang sanggup memecahkan keistimewaan jurus 8 langkah belalang. Meskipun tadi Dewa Arak selalu dapat mengelakkan serangan, tapi setan kepala besi dapat membaca kemana arah elakan Dewa Arak. Hal inilah yang membuat pertarungan kedua tokoh sakti ini berlangsung lama. Tiba-tiba setan kepala besi melempar tubuh ke belakang. Setelah bersalto beberapa kali di udara, tubuhnya hinggap beberapa tombak menjauhi lawan. Dewa Arak sama sekali tidak mengejarnya. Pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau lawan akan mengeluarkan ilmu lain. Dan tak terasa jantung Dewa Arak berdebar tegang. Sudah bisa diperkirakan kalau ilmu yang akan dikeluarkan kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Kau memang hebat, Dewa Arak. Tapi, jaga seranganku ini. Setelah berkata demikian, tiba-tiba setan kepala besi berlari kencang sambil menjulurkan kepalanya. Rupanya laki-laki tinggi besar berkepala botak ini menyeruduk dengan menggunakan kepalanya, seperti layaknya kerbau atau banteng. Wus, angin berhembus keras sebelum serudukan kepala setan kepala besi tiba. Dewa Arak kaget bukan kepalang melihat jurus aneh lawannya ini. Ada pengaruh aneh yang membuat Arya sukar untuk mengelakkan serangan itu. Tidak ada jalan lain bagi Dewa Arak kecuali menangkisnya. Hiya, untuk pertama kalinya Dewa Arak berteriak keras dalam upaya mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya. Luar biasa akibat teriakan pemuda itu. Rupangki dan Karmila seketika jatuh terduduk. Lutut mereka seketika terasa lemas. Bahkan tubuh Gambala sampai menggigil. Dan sebelum gema teriakan itu habis, dengan kecepatan sukar diikuti mata, tangan Dewa Arak menjumput guci Arak di punggungnya.
Bersamaan dengan itu seluruh tenaga dalamnya dikerahkan untuk memberatkan tubuh. Inilah ilmu pasak bumi yang membuat kedua kaki Dewa Arak seperti berakar di tanah. Rambut dan seluruh pakaian Dewa Arak berkibaran keras. Batu-batu besar kecil beterbangan, dan debu pun mengepul tinggi ke udara. Keadaan di tempat itu seperti dilanda angin topan ketika serudukan setan kepala besi itu mendekat. Hih, klang, terdengar suara berdentang memekakkan telinga, ketika Dewa Arak menangkis serudukan kepala lawan dengan guci araknya. Hebat akibatnya, tubuh Dewa Arak terseret 5 tombak dari tempat semula. Gucinya terpental entah kemana karena sekujur kedua tangannya kontan seperti lumpuh. Bahkan isi dadanya terguncang keras. Tapi anehnya, kedua kakinya tetap tidak terlepas dari tanah. Inilah kehebatan ilmu pasak bumi. Sementara keadaan setan kepala besi tidak lebih baik dari Dewa Arak. Kali ini laki-laki tinggi besar itu kena batunya. Kepalanya memang kebal, tapi yang kali ini dibenturnya bukan benda main-main, sebuah guci pusaka. Kepalanya pun dirasakan pening bukan main. Setan kepala besi sadar kalau kekebalan kepalanya kemungkinan telah lenyap akibat benturan ini. Dan ini belum pernah dialaminya, sekalipun menghadapi Kalapati. Tak terasa dalam hati setan kepala besi timbul perasaan sayang. Kalau seorang pemuda yang memiliki tingkat kepandaian seperti Dewa Arak ini harus mati di tangannya. Terlebih lagi dia pun sadar kalau Dewa Arak belum tentu bisa dikalahkannya. Setan kepala besi ini memang tidak terhitung tokoh sesat yang terlalu jahat. Tidak sama sekali, bahkan bila dibanding Kalapati, masih lebih jahat ayah Karmila daripada setan kepala besi. Maka sambil menahan rasa pusing dan sakit yang amat sangat pada kepalanya, setan kepala besi menghampiri Dewa Arak. Aku mengaku kalah, Dewa Arak. Kau tidak kalah olehku, setan kepala besi. Malah aku harus kagum pada kekebalan kepalamu yang sangat keras itu, jawab Arya jujur. Karena dia pun merasakan sakit yang amat sangat pada kedua tangannya, ketika menahan serudukan kepala setan kepala besi tadi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, setan kepala besi pun segera menghampiri mayat Dewi Pencabut Nyawa dan Waji. Kemudian kedua mayat itu sekaligus dipanggulnya, lalu segera melesat meninggalkan tempat itu. Melati bergerak ingin mencegahnya, tapi, biarkan dia pergi, Melati, cegah Dewa Arak. Pemuda berambut putih keperakan ini tahu, tak seorang pun di tempat ini yang mampu menandingi kesaktian setan kepala besi. Dewa Arak bersyukur ketika tokoh sesat itu tidak berniat memperpanjang urusan lagi. Gadis berpakaian putih itu pun menghentikan gerakannya. Ditatapnya bayangan setan kepala besi hingga lenyap di kejauhan. Kau tidak apa-apa, Kang Arya? Tanya Melati sambil berlari menghambur ke arah Dewa Arak. Arya menggelengkan kepalanya. Walaupun sebenarnya ada rasa sakit yang mendera kedua tangan dan dadanya, tapi Dewa Arak tidak ingin memperlihatkan kepada tunangannya. Dihampirinya guci arak yang tergeletak agak jauh dari tempat pemuda itu berdiri. Kami pergi dulu, Kek, pamit Arya pada Gambala setelah menyampirkan guci arak di punggungnya. Beberapa saat kemudian pemuda berambut putih keperakan itu sudah bergerak melesat dari situ bersama Melati. Tunggu dulu, Dewa Arak, cegah Gambala. Ada apa, Kek? Arya menghentikan langkahnya. Bulan purnama depan, aku mengundangmu datang ke perguruan pedang ular. Memangnya ada apa, Kek? Kali ini Melati yang bertanya. Gambala tidak langsung menjawab. Ekor matanya melirik ke arah Rupangki dan Karmila. Pernikahan Rupangki dan Karmila, jawab kakek bermata sayu itu seraya tertawa bergelak. Karuan saja wajah Rupangki dan Karmila jadi merah padam. Rupangki hanya bisa tersenyum bingung, walaupun sebenarnya hati pemuda ini gembira sekali. Sementara Karmila hanya menundukkan kepalanya saja. Dewa Arak dan Melati tersenyum lebar melihat tingkah kedua muda-mudi itu. Kami pasti datang, Kek, sahut Arya. Dan sebelum Gambala berkata lagi, tubuh pemuda berbaju ungu itu telah berkelebat dari situ. Gambala hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala. Mari kita kembali ke perguruan, ajak kakek bermata sayu itu pada Rupangki dan Karmila. Sesaat kemudian ketiga orang itu berkelebat menuruni lereng Gunung Palanjar. Setelah cukup jauh dari tempat Gambala, Arya menghentikan ayunan kakinya. Tentu saja Melati pun menghentikan langkah. Kau tidak marah lagi, Melati, goda Arya sambil memegang jari jemari gadis berpakaian putih itu. Melati hanya menggelengkan kepalanya, sementara sepasang matanya yang bening dan indah itu merayapi wajah tampan yang berdiri di hadapannya. Arya menelan ludah melihat wajah cantik yang berada di hadapannya.
Dirayapinya wajah gadis berpakaian putih itu dengan sorot mata penuh kasih sayang. Melati, panggil Arya. Suaranya agak serak. Gumam gadis berpakaian putih itu manja. Enggege, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, Melati, ujar Arya terbata-bata. Jari-jari tangannya meremas-remas jemari Melati yang lentik dan halus. Katakanlah, Kang, sahut Melati memberi angin. Kau janji tidak akan marah. Mengapa harus marah, Kang? Melati balas bertanya. Betul, tanya Arya masih kurang yakin. Betul, Melati menganggukkan kepalanya. Katakanlah, Kang. Enggege, Arya mengangguk-anggukkan kepalanya yang tidak gatal. Aku ingin, katakan cepat, Kang. Selak Melati tak sabar. Aku jadi sakit perut nih, gara-gara kelakuanmu itu. Aku ingin, tapi kau janji tidak akan marah, kan? Melati menghentak-hentakkan kakinya kesal. Kalau kau begitu terus, aku akan marah, gertak gadis itu kesal. Rupanya gadis itu sudah tak sabar menunggu ucapan yang tidak kunjung keluar dari mulut Dewa Arak. Baiklah, Melati, sambut Arya menguatkan hati. Aku ingin menciummu, Melati. Hampir meledak tawa gadis berpakaian putih itu mendengar ucapan Arya. Hanya ingin mengucapkan kata seperti itu saja, telah membuatnya sakit perut. Bagaimana, Melati? Boleh, tanya Arya dengan harap-harap cemas begitu melihat gadis itu diam tak menjawab. Bukannya menjawab, Melati malah memejamkan kelopak matanya. Sesaat lamanya pemuda berambut putih keperakan ini kebingungan, sebelum akhirnya mengerti. Rupanya bagi wanita, menyatakan persetujuannya tidak perlu dengan mengucapkan iya atau menganggukkan kepala. Diam saja pun telah berarti setuju. Perlahan tangan Arya berpindah ke kuduk Melati. Dan dengan perlahan pula ditariknya wajah itu mendekat. Pemuda berambut putih keperakan itu menelan ludahnya tatkala mencium keharuman khas seorang gadis. Dengan agak gemetar, dikecupnya bibir gadis itu. Melati pun balas melingkarkan tangannya di leher Arya, dan dibalasnya ciuman pemuda berambut putih keperakan itu tak kalah hangat. Beberapa saat lamanya mereka berdiri berpelukan dan saling berciuman. Tak mereka sadari, matahari telah condong ke barat. Dan kegelapan pun perlahan mulai turun menyelimuti bumi. Tak lama lagi rembulan akan menjelang, menggantikan tugas matahari yang sudah seharian penuh menyinari bumi. Dan dalam suasana yang mulai gelap itu, nampak dua sosok tubuh berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Tangan mereka bergandengan. Kedua sosok tubuh itu tak lain adalah Dewa Arak dan Melati, yang akan terus melanjutkan perjalanan untuk memenuhi tugas mereka sebagai pendekar pembela kebenaran.